Hai, kali ini kita akan membahas tentang teori keperawatan dalam tingkatan meta paradigma, yaitu karya dari Hildegard Peplau. Nah, sebelum lanjut, mari kita kenalan dulu dengan Hildegard Peplau atau Hilda. Hilda lahir pada tahun 1909, tanggal 1 September di Pennsylvania, Amerika Serikat. Meskipun dalam keluarga Hilda tidak pernah mendiskusikan tentang pendidikan tinggi, Hilda punya motivasi dan visi yang kuat untuk merubah wanita dari yang berpikiran tradisional menjadi lebih modern. Dia mengenalkan keperawatan sebagai karir wanita di masa yang akan datang. Dia memulai karir keperawatan pada tahun 1931. Setelah bekerja, dia melanjutkan kuliah pada jurusan psikologi interpersonal. Tahun 1950, dia memulai karir pertamanya sebagai pengajar. Peplau juga bekerja sebagai konsultan pada WHO. Nah, untuk menjalankan tugas keperawatan, menurut teori Peplau, perawat berperan mengatur tujuan dan proses interaksi interpersonal dengan pasien yang bersifat partisipatif, sedangkan pasien mengendalikan isi yang menjadi tujuan. Nah, model konsep dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia yang mencakup 4 komponen sentral, yaitu klien, perawat, masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit atau sumber kesulitan, dan proses interpersonal. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari klien. Jadi, klien adalah sistem yang berkembang terdiri dari karakteristik biokimia, fisiologis, interpersonal, dan kebutuhan, serta selalu berupaya memenuhi kebutuhannya dan mengintegrasikan belajar dari pengalaman. Oke, selanjutnya perawat. Nah, menurut teori Peplau ini ada 6 peran dari perawat. Apa saja? Yang pertama itu adalah mitra kerja, di mana perawat dalam menghadapi klien itu dia memperlakukan seperti tamu yang akan dikenalkan pada situasi yang baru. Sebagai mitra kerja, hubungan perawat dan klien ini merupakan hubungan yang memerlukan kerjasama yang harmonis atas dasar kemitraan supaya terbina hubungan saling percaya, saling mengasihi, dan menghargai antara perawat dan klien. Peran selanjutnya yaitu sebagai narasumber, di mana perawat mampu memberikan jawaban yang spesifik terhadap pertanyaan tentang masalah yang lebih luas, dan selanjutnya mampu mengarah pada area permasalahan yang memerlukan bantuan. Perawat ini harus mampu memberikan informasi yang akurat, jelas, dan rasional kepada klien dalam suasana yang akrab tentunya. Kemudian sebagai pendidik, nah ini merupakan kombinasi dari semua peran yang lain. Jadi perawat harus mampu berupaya memberikan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan pada klien atau keluarga, terutama dalam mengatasi masalah kesehatan. Selanjutnya, peran sebagai kepemimpinan. Nah, ini kita mampu mengembangkan hubungan yang demokratis sehingga merangsang individu untuk berperan. Perawat harus mampu memimpin klien atau keluarga untuk memecahkan masalah kesehatan melalui proses kerja sama dan partisipasi. Selanjutnya, peran pengasuh pengganti, di mana perawat mampu membantu individu belajar tentang keunikan tiap manusia sehingga dapat mengatasi konflik interpersonal. Nah, selanjutnya sebagai konselor, di mana perawat mampu meningkatkan
pengalaman individu menuju keadaan yang sehat, yaitu kehidupan yang lebih kreatif, instruktif, dan produktif. Perawat harus mampu memberikan bimbingan terhadap masalah klien, sehingga pemecahan masalah akan mudah dilakukan. Oke, selanjutnya sumber kesulitan. Nah, biasanya ansietas atau kecemasan yang berat disebabkan oleh kesulitan untuk mengintegrasikan pengalaman interpersonal yang lalu dengan yang sekarang. Nah, ansietas ini terjadi apabila komunikasi dengan orang lain mengancam keamanan psikologi atau sakit jiwa. Dalam model Peplau, ansietas dengan kondisi sakit. Dalam keadaan sakit, biasanya tingkat ansietas meningkat. Oleh karena itu, perawat pada saat ini harus mengkaji tingkat ansietas klien. Berkurangnya ansietas menunjukkan bahwa kondisi klien semakin membaik. Baiklah, yang terakhir adalah hubungan interpersonal. Nah, dalam ilmu komunikasi, proses interpersonal ini didefinisikan sebagai proses interaksi secara simultan dengan orang lain, di mana kita saling mempengaruhi. Tujuannya adalah membina suatu hubungan. Nah, hubungan interpersonal dalam teori model keperawatan Peplau ini menganut 4 konsep. Yang pertama, manusia atau individu yang dipandang sebagai suatu organisme yang berjuang dengan caranya sendiri untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kebutuhan. Nah, tiap individu ini merupakan makhluk yang unik, punya persepsi yang telah dia pelajari dan ide yang telah terbentuk, dan penting untuk proses interpersonal. Kedua adalah masyarakat. Masyarakat atau lingkungan, budaya, dan adat istiadat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menghadapi kehidupan. Yang ketiga, kesehatan. Nah, kesehatan didefinisikan sebagai perkembangan kepribadian dan proses kemanusiaan yang berkesinambungan ke arah kehidupan yang kreatif, konstruktif, dan produktif. Yang terakhir, keperawatan. Nah, keperawatan dipandang sebagai proses interpersonal yang bermakna. Proses interpersonal merupakan materina force dan alat edukatif yang baik bagi perawat maupun klien. Pengetahuan diri dalam konteks interaksi interpersonal merupakan hal yang penting untuk memahami klien dan mencapai resolusi masalah. Oke, selanjutnya menurut Peplau ada 4 tahap proses interpersonal perawat klien, di mana yang pertama itu adalah fase orientasi yang lebih difokuskan untuk membantu pasien menyadari ketersediaan bantuan dan rasa percaya terhadap kemampuan perawat untuk berperan serta secara efektif dalam pemberian asuhan keperawatan pada klien. Nah, pada tahap ini, perawat dan klien melakukan kontrak awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Fase selanjutnya adalah identifikasi, di mana dalam fase ini terjadi ketika perawat memfasilitasi ekspresi perilaku pasien dan memberikan asuhan keperawatan. Respon pasien pada fase identifikasi ini dapat berupa partisipasi mandiri dalam hubungannya dengan perawat, individu mandiri terpisah dari perawat, ada individu yang tak berdaya, sangat bergantung pada perawat, dan pada tahap identifikasi ini, perawat akan berperan apakah sudah melakukan atau bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi ekspresi perasaan klien serta melakukan asuhan keperawatan. Fase yang ketiga adalah eksplorasi, di mana dalam fase ini dimungkinkan suatu situasi di mana pasien dapat merasakan nilai hubungan sesuai pandangan atau persepsi terhadap suatu situasi. Fase ini merupakan
inti hubungan dalam proses interpersonal. Dalam fase ini, perawat membantu klien dalam memberikan gambaran kondisi klien dan seluruh aspek yang terlibat di dalamnya. Yang terakhir, fase resolusi, di mana perawat berusaha untuk secara perlahan kepada klien untuk membebaskan diri dari ketergantungannya kepada tenaga kesehatan dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjalankannya secara sendiri. Nah, aplikasi teori keperawatan menurut Peplau ini bisa kita lihat di rumah sakit di mana saat klien mencari bantuan, pertama perawat mendiskusikan masalah, jenis pelayanan yang tersedia, dan dengan berkembangnya hubungan antara perawat dan klien ini bersama-sama mendefinisikan masalah dan kemungkinan penyelesaian masalahnya. Nah, dari hubungan ini klien mendapat keuntungan dengan memanfaatkan pelayanan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, dan perawat membantu klien dalam hal menurunkan kecemasannya yang berhubungan dengan masalah kesehatannya. Artinya, seorang perawat berusaha mendorong kemandirian dari pasien itu sendiri dengan menggunakan komunikasi yang bersifat terapeutik, dan perawat menggunakan hubungan perawat klien sebagai pengalaman interpersonal korektif bagi kliennya. Nah, intervensi keperawatan sering berfokus pada masalah interpersonal di sini dan sekarang dan pemecahan masalah interpersonal. Intervensi ansietas merupakan fungsi keperawatan yang penting. Ciri-ciri ansietas ini adalah keprihatinan, kesulitan, ketidakpastian, atau ketakutan yang terjadi akibat ancaman yang nyata yang dirasakan. Nah, ansietas ini biasanya terjadi karena adanya respon subjektif terhadap stres itu sendiri, stres setiap klien. Nah, paling banyak, yang paling contoh, yang paling umum kita lihat teori Peplau ini digunakan di rumah sakit jiwa pada pasien-pasien, bukan cuma di rumah sakit jiwa, tapi pada pasien-pasien yang mengalami kecemasan tinggi seperti itu. Nah, tentunya setiap teori itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari teori Peplau ini, yang pertama, dapat meningkatkan kejiwaan pasien untuk lebih baik. Yang kedua, dapat menurunkan kecemasan klien dalam teori keperawatan. Yang ketiga, tentunya dapat memberikan asuhan keperawatan yang lebih baik. Kemudian, dapat mendorong pasien untuk lebih mandiri. Nah, kekurangannya, ini teori hanya berfokus pada kejiwaan pasien dalam penyembuhannya. Jadi kita masih memerlukan kombinasi dari teori. Oke, setelah kita membahas tadi tentang teori Peplau, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa tujuan teori Peplau ini adalah untuk melatih dan mendidik pasien atau klien beserta keluarganya dan membantu pasien itu untuk mencapai kematangan kepribadian. Nah, teori Peplau ini dikembangkan untuk memberikan bentuk praktik keperawatan jiwa. Oleh sebab itu, perawat berupaya mengembangkan hubungan antara perawat dan klien, di mana perawat bertugas sebagai narasumber, konselor, dan wali. Baiklah, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.